Selamat pagi, saya Irfan Eri Manalu dan teman saya Hengki Sianturi akan membahas tentang prarancangan pabrik hidroksi metilakrililamid dengan kapasitas 2.500 ton per tahun. Bab pertama, pendahuluan, latar belakangnya, bahwa di Indonesia belum ada pengolahan atau pabrik hidroksi metilakrililamid. Hidroksi metilakrililamid berfungsi sebagai perawatan serat, resin fotosensitif, perekat cat, pelapis permukaan tekstil, dan pelapis permukaan kertas. Kemudian penentuan kapasitas produksi. Dalam penentuan kapasitas produksi, kami mencari data ekspor, data impor, dan konsumsi hidroksimetilakrililamid. Untuk data ekspornya, kami sudah cari, tidak ada data ekspor karena di Indonesia belum ada pengolahan atau produksi hidroksimetilakrililamid. Kemudian untuk data impornya, kami telah menemukan beberapa data dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari tahun ke tahun, data impornya menurun dari 6.758.690 kg per tahun, menurun di tahun 2019 telah menjadi 2.506.234 kg per tahun. Berdasarkan data tersebut, kami menentukan kapasitas produksi untuk pengolahan hidroksimetilakrililamid sebanyak 2.500 ton per tahun. Untuk penentuan lokasinya, kami menentukan lokasinya di kawasan industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Alasan kami menentukan lokasi di Rungkut atau Surabaya, Jawa Timur adalah karena bahan baku untuk memproduksi hidroksimetilakrililamid salah satunya dekat dengan kawasan industri Rungkut, Surabaya. Bahan baku untuk pengolahan hidroksimetilakrililamid diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, akrilamide. Ini akrilamide di Indonesia untuk saat ini belum ada. Untuk kebutuhan bahan baku maka akan diimpor, dan data produsen di luar negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama PT Kemira Water Solution yang ada di Amerika, kemudian Mitsui di Jepang, Nalco di Amerika, kemudian Nanjing Lanya Chemical ada di Cina. Dan ini nantinya akan diimpor. Pada proses pengimporan ini, rencana pembangunan pabrik hidroksimetilakrililamid ini yang berada di kawasan Rungkut ini akan dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Jadi dari Tanjung Perak ke lokasi pabrik yang akan direncanakan dibangun ini sekitar 20 sampai 30 menit atau jarak kurang lebih 20 km. Kemudian formaldehid. Formaldehid ini adalah salah satu bahan baku untuk produksi hidroksimetilakrililamid. Ini ada dijumpai atau diproduksi oleh PT Borneo Karya Persada di Samarinda, kemudian PT Arjuna Utama Kimia di Surabaya, PT Pamolite Adhesive Industri di Probolinggo. Jadi berdasarkan proses produksi formaldehid ini, kami menentukan untuk pembangunan pabrik hidroksimetilakrililamid ini di Surabaya. Alasannya adalah karena bahan baku formaldehid dekat dengan rencana lokasi pabrik hidroksimetil yang akan kita bangun ini. Kemudian selanjutnya bahan baku penunjangnya adalah natrium hidroksida dan natrium molibdat. Ini sebagai katalis. Dan ini nantinya akan diimpor sebagian dari luar negeri.
yaitu natrium molibdat. Kalau natrium hidroksida, ini barang sangat umum dijumpai di Indonesia, dan ini banyak diproduksi di dalam negeri. Kemudian lokasi berkenaan dengan pasar, lokasi pemasaran hidroksimetilakrililamid ini umumnya nanti pemasarannya kebanyakan di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa kebanyakan atau banyak pabrik yang memproduksi cat, garment atau tekstil, dan kertas juga sangat banyak. Dan untuk pabrik-pabrik ini nanti yang akan disuplai atau pasar dari produk hidroksimetilakrililamid. Kemudian fasilitas transportasi, pemilihan lokasi di kawasan industri rumput ini memiliki transportasi darat yang dekat ke seluruh Pulau Jawa. Lokasi pabrik ini juga sangat dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak, seperti yang sudah saya bilang, kurang lebih 20 atau 25 km. Dan untuk proses mengimpor bahan baku juga nanti akan sangat dekat ke pelabuhan. Kemudian ketersediaan tenaga kerja, Surabaya adalah salah satu penyuplai sumber daya manusia yang bisa dikategorikan baik di Indonesia, karena di sana adalah kota berpendidikan. Kemudian untuk ketersediaan utilitas ini nanti di sana akan ada PLN dari BUMN, dan juga untuk perencanaan pembangunan pabrik hidroksimetilakrililamid ini nanti akan dibangun generator sendiri. Jadi walaupun nanti PLN mati, akan digantikan oleh generator sendiri. Kemudian ketersediaan tanah yang cocok, ini kita sudah searching di internet bahwasanya kawasan Rungkut ini tanahnya sangat bagus dan tidak rawan akan longsor. Kemudian dampak lingkungan juga nanti akan diperhatikan, di mana limbah yang dihasilkan atau limbah cair yang dihasilkan nanti akan diolah. Kalau ada limbah B3 akan dijalin kerjasama atau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga. Nanti pihak ketiga akan mengambil limbah B3 yang ada di pabrik hidroksimetilakrililamid jika ada. Kemudian kebisingan juga akan kita perhatikan, dan kualitas udara ini juga akan perhatian khusus untuk kita. Dan kemudian selanjutnya iklim di Indonesia kita tahu iklimnya tropis. Kalau musim hujan di daerah kawasan Rungkut itu antara September sampai Februari, dan musim kemarau ini antara Maret sampai Agustus. Data ini kita cari berdasarkan data di Badan Statistik atau Badan Pusat Statistik. Kemudian bab 2, teknologi proses, ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Hengki. Baik, terima kasih buat teman saya Irfan. Saya Hengki Sianturi, rekan Irfan yang akan menjelaskan mengenai bab 2 itu teknologi proses. Dan teknologi proses yang pertama itu teknologi yang tersedia. Dan di sini saya akan menjelaskan pertama dulu, yaitu hidroksimetilakrililamid itu yang sudah dijelaskan oleh teman saya Irfan tadi. Saya akan mengulang kembali, itu disebut juga sebagai metilokrilamid, yaitu bubuk kristal putih dengan rumus kimia C4H7NO2. Ini hidroksimetilakrililamid dapat larut dalam air dan juga dapat larut dalam hidrokarbon. Hidroksimetilakrililamida dikategorikan sebagai komponen monomer dalam dispersi polimer yang sebagian besar digunakan sebagai perekat cat, pengikat untuk cat dan serat, dan sebagai bahan untuk tekstil atau kain pelapis kertas. Untuk rumus struktur dari hidroksimetilakrililamid kita bisa lihat di sesuai dengan rumus pada gambar yang tadi kami buat di laporan. Kemudian untuk teknologi yang tersedia, kami akan membandingkan beberapa paten yang sudah kami cari sebelumnya dari beberapa sumber. Yang pertama untuk paten Eropa dengan nomor paten 0508455A2 yang berjudul Method for Producing and Methyl-Acrylamide, di mana paten ini dipublikasikan tanggal 14 Oktober 1992
yang memproduksi hidroksimetil akrilamida, di mana di hidroksimetil akrilamida akan direaksikan akrilamida dan formaldehida dalam sebuah reaktor CSTR dengan menggunakan katalis. Katalis ya yang digunakan dalam paten yang Eropa ini yaitu natrium hidroksida dan natrium molibdat yang dengan temperatur 50 derajat Celcius dan waktu reaksinya itu sekitar 1 jam. Kemudian paten yang kedua itu yang kami dapatkan yaitu paten US dengan nomor paten 57665 yang berjudul Preparation of Crystalline and Methyl Acrylamide, di mana paten ini dipublikasikan pada tanggal 9 Juni 1998. Dalam paten ini sama seperti paten sebelumnya, di mana bahan bakunya itu akrilamida dan formaldehid yang direaksikan dalam satu reaktor dalam reaktor yang menggunakan katalis karbon. Perbedaannya di paten ini itu dari jenis reaktor digunakan, di mana reaktor dalam paten US 57365 menggunakan diskoltem DTB yang mana dalam reaktor ini sudah punya fungsi yaitu bisa mengkristalkan. Kemudian dalam paten ini ada dua jenis prosesnya. Yang pertama secara batch dan kontinu. Yang secara batch yaitu dia bahan baku formaldehid dan akrilamida akan ditimbang terlebih dahulu dalam klistron scale, kemudian akan diumpankan kepada reaktor diskoltem, kemudian akan direaksikan pada suhu 50 derajat Celcius dan waktunya itu kurang dari 30 menit. Setelah di reaktor tersebut dalam reaktor yang sama akan didinginkan pada suhu 20 derajat Celcius sehingga akan nanti bentuk kristal dan akan menghasilkan produk hidroksimetil akrilamida dalam bentuk kristal. Kemudian yang kedua dalam secara kontinu yaitu sama menggunakan diskotem, reaktor diskotem dengan reaktor pertama itu dipanaskan dengan air panas pada suhu 50 derajat Celcius dengan waktu tunggu 35 menit. Padatnya itu berasal dari lelehan bening, kemudian mengalir ke reaktor kedua, di mana reaktor kedua itu sama masih menggunakan diskotem atau DTB 40 konti yang dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius. Di reaktor kedua ini dia berfungsi sebagai media pendingin, di mana produk dari reaktor pertama akan didinginkan di reaktor kedua pada suhu 20 derajat Celcius dengan air pendingin. Dengan kecepatan pos 25 menit, maka nanti akan terbentuk kristal hidroksimetil akrilamid. Kemudian paten yang kedua yang kami peroleh itu paten dari negara Cina dengan nomor CN 102351729A yang berjudul Method for Preparing and Hydroximetyl Acrylamide yang dipublikasikan tanggal 5 Februari 2012. Sama seperti sebelumnya, di mana dalam bahan baku dalam paten ini menggunakan akrilamida dan formaldehid yang direaksikan dalam reaktor CSTR dengan menggunakan katalis natrium hidroksida. Perbedaannya adalah pada paten ini dia dilarutkan dalam air pertama dulu, kemudian ditambahkan metoksifenol, di mana metoksifenol ini berfungsi sebagai penghambat polimerisasi atau terjadinya produk samping dalam akrilamida. Reaksi ini berlangsung pada suhu 40 sampai 45 derajat Celcius selama 2 jam pada pH 9,5 sampai 10. Nah, ini dalam paten Cina ini nanti setelah dari reaktor dia akan diuapkan kembali di evaporator. Di evaporator dia akan dikristalkan pada tangki kristalisasi. Dia proses pengkristalisasinya ada dua. Yaitu yang pertama dia dikristalisasi di mana kemudian yang dihasilkan itu sekitar 89%. Kemudian akan direkristal lagi dengan menambahkan bahan kimia etil asetat sehingga akan terbentuk kristal hidroksimetil akrilamid sekitar 93%. Kemudian ada untuk tahap ini kita akan melakukan seleksi proses dari ketiga paten yang telah kami buat sebelumnya, di mana teknologi proses dari ketiga paten yang didapatkan hampir sama, yaitu dengan mereaksikan akrilamida dan formaldehid pada reaktor. Perbedaannya terletak pada kondisi operasi, di mana pada paten Europe 0508 4552 direaksikan pada temperatur 50 derajat Celcius. Di sini kondisi tekanannya antara 10 sampai 300 mm Hg dengan waktu reaksi sekitar 1 jam. Pada paten yang US 57365 dia menggunakan jenis reaktor diskotem DTB yang dia direaksikan pada suhu 50 derajat Celcius dan waktu reaksinya itu 35 menit. Dia menggunakan dalam paten ini menggunakan katalis kalium karbonat yang sudah saya jelaskan
sebelumnya, dan ada dua sistem yaitu batch dan continue yang sama-sama nanti akan didinginkan pada suhu 20 derajat Celcius sehingga akan terbentuk kristal hidroksimetil akrilamid. Pada paten CN 1023-5179A di awal itu menambahkan metoksifenol pada larutan akrilamida yang berfungsi untuk menghambat proses polimerisasi sehingga tidak terjadi reaksi samping. Dari ketiga paten yang telah kami seleksi, maka akan efisiensi proses kita akan tentukan berdasarkan efisiensi proses dari ketiga teknologi proses yang kami dapatkan. Maka yang paling efisien yang menurut kami adalah paten Europe dengan nomor 0508455 A2 yang berjudul Method for Producing N-Methylol Acrylamide, karena teknologi proses yang lebih efisien mulai dari seleksi bahan baku meskipun waktu reaksinya itu dalam paten Europe ini lebih lama dibandingkan dengan paten US yang waktu reaksinya kurang dari 30 menit. Tetapi dengan paten Europe ini sudah dilakukan beberapa penelitian sehingga dalam paten ini sudah ditemukan konversi reaksi yang akan dihasilkan nanti, sehingga nanti akan memudahkan kami untuk menghitung neraca massa dan energi yang akan di tahap selanjutnya, sehingga nanti akan teknologi proses yang paten Europe ini akan lebih lengkap datanya dan akan memudahkan untuk perancangan pabrik. Kemudian selanjutnya keamanan teknologi. Untuk keamanan teknologi dari ketiga paten yang kami dapatkan ini, di mana kondisi operasinya itu berlangsung pada suhu rendah yaitu di bawah 50 derajat Celcius dan tidak memerlukan tekanan yang tinggi, sehingga untuk kondisi operasi tiap proses dalam ketiga paten ini relatif aman. Untuk teknologi proses paten CN 10235179 ini memerlukan bahan kimia yang lebih banyak dengan sifat fisika kimia yang tentunya berbahaya dan penambahan metoksifenol dan etil asetat menambah jumlah penanganan bahan kimia B3. Sedangkan pada proses yang kedua yang lainnya penanganan B3 dilakukan hanya pada bahan baku akrilamida atau formaldehid serta penggunaan katalis yang tidak terlalu besar, sehingga menurut kami itu keamanan proses lebih ditujukan kepada paten Europe dan kemudian paten US daripada paten Cina tadi. Kemudian untuk biaya dalam perancangan pabrik hidroksimetil akrilamid ini kami itu merangkumkan itu proses biaya di mana untuk paten CN 1023-51729A bahan baku yang digunakan terlebih dahulu ditambahkan bahan kimia metoksifenol untuk menghambat terjadinya polimerisasi yang sudah kami jelaskan sebelumnya, sehingga akan mengurangi terbentuknya produk samping. Nah, di paten ini pastinya akan mengeluarkan biaya yang lebih mahal lagi, di mana pada proses bahan baku akan ditambahkan bahan kimia itu metoksifenol yang harganya juga cukup lumayan mahal. Sementara pada paten yang lainnya yang Europe 0508455A2 bahan bakunya itu hanya dilarutkan dengan air. Jadi airnya di sini berfungsi sebagai solvent. Sehingga untuk menghambat terbentuknya produk samping ini tidak perlu dengan menambahkan bahan kimia, hanya menggunakan katalis yang sudah ditetapkan itu dengan menggunakan natrium molibdat atau Na2MOO4. Kemudian proses kristalisasi dalam paten Europe ini sudah menghasilkan kemurnian tinggi pada satu proses kristalisasi saja. Kemudian untuk paten US 576-363 ini pada proses dengan reaktor Discoltem, di mana kedua reaktor ini digunakan yang tentunya akan memenelan biaya yang cukup tinggi dengan dua reaktor dengan jenis Discoltem B atau DTB. Kemudian selanjutnya untuk ringkasan seleksi proses kami sudah buat dari tabel yang sudah ada di tabel berikut ini, di mana untuk proses 1 itu paten sumber teknologi ini dari paten Europe 0508455A2 dengan judul Method for Producing N-Methyl Acrylamide, di mana bahan bakunya itu akrilamid, formaldehid, natrium hidroksida, natrium molibdat, dan asam sulfat. Untuk limbahnya itu dari ketiganya itu limbahnya adalah cair organik. Kemudian untuk kondisi operasinya itu di paten Eropa itu reaksi di reaktor berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian diuapkan pada evaporator pada suhu 50 derajat Celcius dengan konsentrasi atau konsistensi daripada solusinya itu sekitar 70%. Kemudian untuk paten Cina sama, yaitu reaksi pada
reaktor 50 derajat Celcius selama 30 menit 5 menit dan temperaturnya itu 50 derajat Celcius 50 derajat Celcius, kemudian akan dikristalkan pada suhu 20 derajat Celcius nantinya sehingga akan terbentuk kristal metiloakrilamid. Kemudian untuk paten yang ketiga itu reaksinya itu pada reaktor suhunya itu lebih rendah yaitu sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius, tetapi dalam hal ini memerlukan waktu reaksi yang cukup lama itu sekitar 2 jam. Kemudian nanti akan diuapkan pada evaporator juga dan kristalisasi dan diuapkan pada suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Dari efisiensi proses yang kami telah analisa itu untuk yang mana itu kondisi operasi pada paten Europe tadi itu kondisi operasinya pada temperatur di bawah 20 derajat Celcius dan tekanan rendah. Penanganan bahan kimia B3 pada bahan baku hanya pada bahan baku akrilamida dan formaldehyde, di mana untuk alkalinya hanya menggunakan sedikit sehingga nanti untuk penanganan limbah lebih mudah digunakan dan lebih efisien penggunaannya. Kemudian untuk paten dari Cina itu penggunaan bahan baku yang cukup yang lumayan banyak dengan penambahan bahan kimia metoksifenol, sehingga nanti untuk penanganan limbah itu akan lebih banyak, sehingga dari keamanan proses kami lebih memilih paten yang pertama tadi yaitu paten dari Eropa. Kemudian untuk biaya untuk paten yang pertama dari Eropa itu bahan bakunya itu murah dan tidak terlalu banyak penambahan bahan kimia. Kemudian paten dari US tadi atau dari Amerika bahan baku hanya hidroformaldehyde dan akrilamida dan juga katalis kalium karbonat. Sementara paten dari Cina itu akan lumayan banyak dan relatif mahal karena akan menambahkan bahan kimia hidrokarbon lain seperti metoksifenol dan etil asetat. Kemudian kami akan menjelaskan sedikit dari hasil pekerjaan kami di bab 3 dari rancangan proses. Untuk uraian proses, yang pertama itu reaksi pembentukan hidroksimetil akrilamid. Proses pembentukan hidroksimetil akrilamid ini adalah dengan mereaksikan akrilamid dengan formaldehyde dan menggunakan katalis natrium hidroksida dan natrium molibdat. Di mana reaksinya ini sudah kami buat, yaitu akrilamid akan direaksikan dengan formaldehyde, kemudian dengan menggunakan katalis natrium hidroksida dan natrium molibdat akan menghasilkan sehingga nanti produk kristalnya itu akan terbentuk yaitu C4H7NO2 atau hidroksimetil akrilamid. Dia akan ada kuantitatif massa sesuai dengan paten yang sudah kalian dapatkan, maka kami akan mencoba menggambarkan diagram alir dari hasil TA kami yang dimana yang pertama itu dia paten. Kami telah memilih paten Eropa tersebut, di mana bahan baku akrilamida itu sekitar dengan konsentrasi 50% akan terlebih dahulu direaksikan dengan air dengan komposisi umpan yaitu 200 kg per jam yang telah dihitung sebelumnya sesuai dengan kapasitas pabrik kami yaitu 2.500 ton per tahun. Kemudian bahan baku formaldehyde yaitu dengan konsentrasi 37% dengan jumlahnya itu 128 kg per jam akan dicampurkan di mixing pada mixer, di mana setelah dari proses mixer ini akan diumpankan kembali ke reaktor CSTR. Di reaktor CSTR ini kondisi operasi berlangsung pada temperatur 50 derajat Celcius dan tekanan antara 150 sampai 300 mm Hg. Di reaktor CSTR ini akan direaksikan kembali dengan penambahan katalis NaOH 1% atau sekitar 2,3 kg per jam. Kemudian natrium molibdat sekitar 1,15 kg per jam. Setelah proses reaksi selama 1 jam dari reaktor CSTR, kemudian akan diumpankan kembali kepada evaporator. Di evaporator, hasil dari solution metilol akrilamid atau hidroksimetil akrilamid akan diuapkan pada suhu 50 derajat Celcius, di mana konsistensinya atau konsentrasinya akan dihasilkan dari evaporator itu sekitar 75% airnya akan hilang. Sehingga dari evaporator kemudian akan diumpankan ke kristalisasi. Di kristalisasi akan dikristalkan agak C4H7NO2 solution tadi akan sehingga membentuk kristal C4H7NO2 yang membentuk butir-butir kristal dengan konversi reaksi yang kami peroleh dari paten yaitu sekitar 99%. Untuk penentuan basis perhitungan kami sudah menghitungnya dari kapasitas produksi yaitu sekitar 2.500 ton per tahun, di mana 1 tahun operasi kami optimalkan menjadi 300 hari,
dan 720 jam. Satu hari operasi kami buat sekitar 24 jam. Nah, untuk basis perhitungan kami buat dari 1 jam operasi. Untuk perhitungan selanjutnya itu kapasitas produksi dalam 1 jam operasi itu kapasitas produksi 2.500 ton per tahun dikali 1.000 kg per ton kali 1 tahun per 300 hari kali 1 hari per 24 jam. Sehingga kapasitas produksi dalam 1 jam operasi yang telah kami hitung itu sekitar 347 kg per jam. Kemudian hidroksimetil akilam yang dihasilkan sesuai dengan paten yang telah kami peroleh dari paten obat tersebut, kami memilih pada konversi reaksi sekitar 99% yang dikalikan dengan 347 kg per jam. Sehingga nanti produk akhir yang kami dapatkan dari kristalisasi atau butiran kristal hidroksimetil akilamid sekitar 343,53 kg per jam dengan konsentrasi 99% atau kemurnian yang sesuai dengan paten dan perhitungan telah kami dapatkan. Untuk hasil dari tugas akhir kami ini masih sampai perhitungan kemurnian hidroksimetil akilamid. Untuk perhitungan neraca massa setiap proses kami dalam proses, sehingga belum bisa kami presentasikan dan akan kami presentasikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bung Anik, dosen perancangan pabrik kimia. Demikian hasil presentasi kami untuk bahan UTS. Terima kasih. Terima kasih.